Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Nah, perkenalkan nama saya Saiful Amri Sinaga, NPM 21010200150, Prodi PAI 3 Ekstensi Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Nah, judul video pembelajaran saya yaitu desain pembelajaran Fathul Mu'in kelas 4. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, saya mengambil materi tentang sholat. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menerima kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menganalisis pengertian sholat, orang yang terkena kewajiban sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat, orang mati yang meninggalkan sholat, dan pendidikan sholat, serta ibadah lain terhadap anak. Yang keempat, menganalisis dan memahami syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan keutamaan sholat berjamaah. Nah, yang terakhir, mengaplikasikan kewajiban sholat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya indikator pembelajaran. Nah, yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian sholat dan sholat-sholat fardu. Yang kedua, mampu memahami siapa yang terkena kewajiban sholat. Yang ketiga, mampu memahami apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang keempat, mampu memahami tentang hukum orang mati yang meninggalkan sholat. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang pendidikan sholat dan ibadah lain terhadap anak. Yang keenam, mampu memahami syarat-syarat sholat. Dan yang ketujuh, mampu memahami rukun-rukun sholat. Dan yang terakhir, mampu memahami hal-hal yang membatalkan sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sholat ini, yang pertama, sebagai seorang muslim, kita diharapkan untuk mengetahui apa itu sholat dan siapa saja yang terkena kewajiban menjalankan sholat. Nah, yang kedua, sebagai seorang muslim, kita harus mampu memahami apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita harus mampu dan memahami tentang hukum orang mati yang meninggalkan sholat. Yang keempat, sebagai seorang muslim, kita diharuskan dapat menjelaskan tentang pendidikan sholat dan ibadah lain terhadap anak. Yang kelima, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui syarat-syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat. Nah, yang keenam, atau yang terakhir, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya, pengertian sholat dan sholat-sholat fardu. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah pekerjaan dan ucapan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Nah, secara dimensi fikih, sholat adalah beberapa ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Nah, sholat fardu ain itu ada 5. Yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan yang terakhir isya. Nah, kefarduan sholat tersebut turun pada malam Isra, malam 27 bulan Rajab, setelah 10 tahun 3 bulan semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, sholat subuh pada tanggal 27 Rajab tersebut tidak wajib dikerjakan karena belum diketahui cara-cara mengerjakannya. Nah, sholat fardu yang 5 tadi itu telah ditentukan waktunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, orang yang terkena kewajiban sholat. Nah, sholat 5 waktu itu wajib dikerjakan
hanya oleh setiap orang muslim yang mukallaf, yaitu yang telah sampai baligh, berakal sehat, lelaki dan perempuan yang suci. Nah, selanjutnya hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena menentangnya sebagai kewajiban adalah dibunuh sebagai orang kafir. Ia tidak usah dimandikan dan tidak pula disolati. Apabila seseorang tertinggal sholatnya lantaran suatu halangan, misalnya tidur atau lupa yang benar-benar bukan main-main atau disengaja, maka dalam kewajiban qadhonya ia disunnahkan melakukan dengan segera. Baik, selanjutnya orang mati yang mempunyai tanggungan sholat. Nah, barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan sholat fardu, tidaklah wajib diqadho atau dibayar fidyahnya. Nah, selanjutnya pendidikan sholat dan ibadah lain terhadap anak. Nah, berdasarkan hadis sahih, perintahlah anak kecil itu mengerjakan sholat jika telah berusia 7 tahun, dan bila berumur 10 tahun pukullah kalau ternyata ia meninggalkannya. Maka bagi orang tua wajib memukulnya asal jangan sampai membahayakan. Nah, seperti halnya kalau sudah kuat berpuasa, ia diperintahkan berpuasa sejak berumur 7 tahun dan dipukul setelah berumur 10 tahun kalau tidak berpuasa. Seperti halnya memerintah sholat. Adapun hikmah dari itu semua sebagai latihan ibadah agar membiasakan diri dan tidak akan meninggalkannya. Wajib pula atas orang tua mengajarkan hal-hal seperti di atas dan melarang anak kecil dari hal-hal yang haram, serta mengajarkan yang wajib dan hukum-hukum lain yang telah jelas. Nah, walaupun hukum sunnah, semisal bersiwak, kemudian memerintahkan anak tersebut agar mematuhinya. Nah, kewajiban orang tua mendidik anak seperti di atas baru berakhir setelah anak tersebut menjadi dewasa dan pandai. Nah, maksud kata dewasa dan pandai ini dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, mengenai biaya pendidikannya seperti pengajaran Al-Quran, adab, dan lain sebagainya, diambilkan dari harta anak itu sendiri, kemudian diambil dari harta ayah, baru harta ibu. Selanjutnya syarat-syarat sholat. Nah, syarat ialah sesuatu tempat tergantung sahnya sholat, namun bukan merupakan bagiannya. Nah, pembahasan syarat lebih didahulukan daripada rukun, sebab syarat wajib dipenuhi sebelum sholat dan tetap terpenuhi atau harus ada selama sholat. Nah, syarat sholat tersebut ada 5. Nah, yang pertama suci dari hadas dan junub. Nah, yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, suci badannya yang berarti yaitu termasuk badan ialah dalam mulut, hidung, dan bagian dalam pada mata. Nah, suci pakaiannya yaitu segala yang ia bawa atau pakai. Nah, suci tempatnya yaitu tempat mengerjakan sholat harus bebas dari najis. Nah, yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, bagi laki-laki menutup bagian badan mulai pusat atau pusar hingga lutut. Nah, dan bagi perempuan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan luar atau dalam sampai pergelangan tangan. Nah, yang keempat mengetahui waktu sholat telah tiba. Nah, yaitu seseorang harus mengetahui dengan penuh keyakinan atau hanya perkiraan bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, yang terakhir menghadapkan dadah ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Selanjutnya rukun-rukun sholat. Nah, rukun-rukun sholat atau disebut juga fardu-fardu sholat terhitung 14 dengan menghitung masing-masing tumakninah sebagai satu rukun tersendiri. Nah, yang pertama yaitu niat, yaitu kesengajaan hati dan dilakukan ketika takbiratul ihram. Nah, yang kedua takbir taharrum atau takbiratul ihram, yaitu takbir yang dilakukan bersamaan dengan niat sholat, karena ia sebagai rukun sholat yang pertama juga, yang berarti wajib bersamaan dengan niat sholat. Yang ketiga berdiri, wajib bagi orang yang mampu berdiri sendiri atau atas pertolongan orang lain. Nah, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima
ruku, yaitu membungkukkan badan sehingga dua telapak tangan dapat mencapai pada lutut. 6. Iktidal, yaitu berdiri kembali setelah ruku dan disunahkan ketika bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang ketujuh, sujud 2 kali dengan meletakkan 7 anggota badan, yaitu kening, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan kedua ujung jari kaki. Adapun meletakkan hidung hukumnya sunnah. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, tumakninah, yaitu berhenti sejenak atau batasnya yang jelas ialah berhentinya semua anggota-anggota badan pada setiap ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, duduk untuk tasyahud, sholawat, dan salam. Yang ke-13, mengucapkan salam yang pertama ke sebelah kanan. Dan yang terakhir, tertib. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sholat seseorang dapat batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, perbuatan yang banyak selain gerakan sholat. Yang ketiga, berhadas. Yang keempat, terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat. Keenam, merubah niat. Ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum. Ke-9, murtad. Ke-10, merasa ragu akan putusnya sholat. Ke-11, sengaja menambah rukun fi'li. Ke-12, yakin atau mengira perbuatan fardu sebagai sunnah. Yang ke-13, sengaja meninggalkan suatu rukun. Dan yang terakhir, merasa ragu akan niat takbiratul ihram atau ragu akan syarat niat itu. Nah, padahal sholat telah berjalan dan melampaui satu rukun fi'li maupun qauli. Selanjutnya kita masuk ke sholat berjamaah. Nah, sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dan salah satu dari mereka mengikuti yang lain atau makmum mengikuti imam. Nah, hukum sholat berjamaah ini diturunkan di Madinah. Nah, sholat berjamaah dapat sah dengan melakukan sholat seorang diri bersama imam, meskipun salah satu di antara keduanya adalah anak kecil ataupun wanita. Namun, menurut golongan Maliki, belum termasuk berjamaah jika hanya terhitung dari seorang imam dan anak kecil. Nah, tingkatan sholat yang dilakukan secara berjamaah sebagai berikut. Nah, sholat yang pertama itu dalam sholat Jumu'ah atau sholat Jumat. Yang kedua, dalam sholat subuh di hari Jumat. Dan yang ketiga, sholat subuh di hari selain Jumat. 4, sholat Isya. Yang kelima, sholat Asar. Yang keenam, sholat Zuhur. Dan yang terakhir, sholat Maghrib. Nah, sholat berjamaah dihukumi sunnah muakkad pada sholat fardu yang 5 tadi, bukan pada sholat Jumu'ah, karena sholat Jumu'ah wajib berjamaah. Nah, keutamaan sholat berjamaah sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih yang artinya sholat jamaah melebihi di atas sholat munfarid sejauh 27 derajat. Nah, kelebihan yang disebutkan oleh hadis di atas menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah saja atau bukan wajib. Nah, hikmah kelebihannya terdapat pada 27 derajat, yaitu bahwa dalam berjamaah itu mengandung faedah sebesar itu dibandingkan dengan sholat sendirian. Adapun hikmah dari sholat berjamaah yaitu yang pertama sebagai bentuk menyiarkan agama Islam, yang kedua menghilangkan perbedaan sosial, yang ketiga didoakan oleh malaikat, yang keempat dilipat gandakan pahalanya sesuai hadis di atas tadi, yang kelima diampuni dosanya melalui langkah kakinya ke masjid dan saat mengucap amin bersamaan dengan malaikat, yang keenam mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh disiapkan surga baginya berdasarkan hadis yang artinya barang siapa pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir sebagai pemersatu umat dan penyambung ukhuwah Islamiyah dan lain-lain sebagainya. Di sini saya memberikan kuis tentang materi ini, ada 10 soal esai. Yang pertama, apa pengertian sholat menurut bahasa? Yang kedua, apa sih pengertian sholat menurut istilah? Yang ketiga, bagaimana sih hukum meninggalkan sholat yang disengaja? Yang keempat, jelaskan tentang pendidikan sholat terhadap anak. Yang kelima, sebutkan syarat-syarat sah sholat. Yang keenam, sebutkan rukun-rukun sholat.
Yang ketujuh, sebutkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dan yang kedelapan, apa sih itu sholat berjamaah? Dan yang kesembilan, bagaimana sih hukum sholat berjamaah? Dan yang terakhir, sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, saya membuat soalnya esai karena desain pembelajaran ini terkhusus untuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan ataupun isi materi yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasul